Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah di atas segala Allah. Dan kami bersyukur karena hari ini boleh berkumpul sebagai satu keluarga bersama dengan teman dan sahabat di dalam dunia ini Tuhan, untuk menyembah dan memuliakan Engkau dan untuk mengangkat pujian kami kepada Engkau, sehingga nama Engkau semakin hebat dan semakin dahsyat. Kami sangat terbatas, tetapi biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan Engkau. Dan hari ini juga kami akan mendengarkan sabdamu, firman Allah yang hidup. Biarlah kami semua di sini boleh berakar atas dasar kebenaran, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Engkau. Urapi hambamu yang akan menyampaikan firman ini, sehingga kata-katanya juga boleh sesuai dengan kehendak Engkau. Oleh Roh-Mu yang kudus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat menjelang tahun baru. Sincia ya, atas nama keluarga kita mau mengucapkan pendahuluan gongsi pacoy ya untuk kita semua. Semoga tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan prosperity ya, selalu prosperity aja lah ya. Penuh dengan kemakmuran ya, bukan ukuran perut terutama bapak-bapak ya. Tapi kita di sini makmur di dalam roh, jiwa dan semangat kita ya. Dan saya percaya setiap perubahan, setiap penambahan tahun selalu mengajarkan kita tentang bagaimana supaya kita bisa lebih bijaksana. Sebagaimana firman Tuhan katakan, usia kita 70 tahun. Kalau panjang umur dikasih 120 tahun. Amin. Iya dong ya, masa cuma 80 ya. Kalau memang bisa 120 tapi sehat. Amin. Gimana kalau 120 berat? Ya, itu susah itu. Jadi kita pengen sekali di dalam tahun-tahun yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, kita semakin apa? Bijaksana. Kita semakin berhikmat, kita semakin mengerti apa artinya hidup. Dan akhirnya kita menjalani hidup ini betul-betul ya, bergairah karena kita tahu kita bersama dengan Tuhan. Amin. Ini aminnya kayaknya agak kurang nih, kelihatannya cemat ini ya. Kayaknya kebanyakan apa nih? Kebanyakan bekerja dari semingguan ini ya. Jadi masih mikirin PR yang masih belum selesai. Mari kita fokus. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan aja ya. Dari firman Tuhan ini saya berharap itu akan mengubahkan kita. Dan akan, ini mati mic-nya? Oke, bisa ada pengganti mic? Oke, sebentar ya. Seperti biasa kita ada sedikit kendala karena kita ada di dunia, amin. Kalau di surga tidak ada kendala-kendala ya. Oke, thank you ya. Oke, kita mau synchronize dulu, kita punya sinyal. Kalau di surga sinyal nggak akan ada masalah ya. Jadi karena kita masih ada di dunia, mohon maaf ya. Oke. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini akan selalu memberikan kepada kita dasar untuk terus semangat di dalam hidup. Ya, dan setiap kali kita membaca firman, kita merenungkan firman, kita ingin mempraktekkan firman, kita akan melihat bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam hidup kita, lewat kita, sehingga hidup kita makin bersukacita. Ya. Mungkin kita bisa sharing nanti teman-teman satu sama lain tentang sukacita apa yang kita dapatkan waktu kita melakukan firman. Karena itu yang dialami oleh siapa? Dua orang yang dalam perjalanan ke Emmaus ya, yang menjadi tema kita dalam bulan ini. Ya, namanya satu orang siapa? Ada yang ingat? Kleopas ya, satu lagi siapa? Ya, menurut Pak Adit Lukas ya. Menurut khotbahnya kemarin. Betul, mana Pak Adit? Oke, ya menurut beliau begitu. Tapi siapapun itu misteri guest, nanti di surga kita tanya ya. Tapi mereka dikatakan berkobar-kobar, hati mereka berkobar-kobar mendengar cara Yesus menyampaikan Taurat. Cara Yesus menjelaskan Taurat itu kepada mereka membuat mereka wow banget.
Jadi kebayang ya, dua orang yang lagi down, lagi berduka cita, bersama-sama dengan Yesus, dia cerita firman. Firman itu hidup. Sehingga apa? Kedua orang itu rasanya wow banget, berkobar-kobar mereka. Hari ini saya ingin share, karena yang membuat berkobar-kobar, yang membuat semangat itu adalah Yesus. Kuasa Yesus ada di sana. Yesus itu sangat menakjubkan. Amin ya, Bapak Ibu ya. Yesus itu my best friend lah ya. Itu my favorite brother, my Lord, my God, my friend. Yesus sahabat sejati. Saudara merasa begitu? Saya berharap sama ya. Kemanapun saya pergi, saya nggak mau takut. Walaupun ketakutan di depan mata. Karena saya tahu Yesus menyertai saya. Apapun yang terjadi dalam hidup saya. Walau saya mau down, mau sakit, mau problem. Waktu saya datang dan saya melihat Yesus, saya recover. Datang kabar buruk silih berganti, banyak kepanikan. Waktu saya pikir tentang Yesus, saya bangkit lagi. Kenapa? Karena pencobaan-pencobaan yang saya alami tidak lebih daripada pencobaan yang sanggup saya hadapi. Karena saya tahu, saya percaya bahwa Yesus selalu menyertai saya. Ini adalah deklarasi orang-orang beriman. Ya, saya sangat bersyukur dalam minggu ini banyak sekali jiwa ditambahkan. Amin. Ya, saya ingin menyambut dulu mana teman-teman yang baru dimenangkan kemarin ya. Ada siapa nih? Santo dengan Herin mana? Oke, ada di sana dari Pasar Kemis. Mereka percaya akan kuasa Tuhan ya. Dan mereka memberi diri mereka mati bersama-sama dengan Kristus lewat pembaptisan. Ada juga Yadi dengan Heni. Woi, sahabat saya luar biasa. Calon pemimpin Serang. Amin. Ya. Ini luar biasa ini ya. Dan ada juga hari ini akan memberi diri dibaptis, yaitu Ibu Tini dan saudari kita Keiza. Wah, luar biasa. Terus nanti lagi dan jiwa-jiwa akan ditambahkan. Ini bukan sekedar prosesi. Ini bukan sekedar seremoni, bukan. Ini berbicara tentang the glory of God. Sukacita karena mereka percayakan Yesus. Hari ini saya ingin share dan berbagi firman Tuhan kepada kita tentang the powerful teaching. Karena yang membuat orang wow, takjub dengan Yesus paling tidak akan ada 3 hal. Yang pertama adalah mukjizat-mukjizatnya. Semua orang takjub, betul ya? Bagaimana enggak takjub, orang udah mati bisa berdiri, bisa hidup lagi. Lazarus tertidur di dalam gua, tiba-tiba keluar dari gua dan loncat-loncat kayak pocong, betul kan? Gimana orang enggak takjub? Waktu perjamuan di Kana. Ya. Kepala konsumsi sudah stres. Karena anggur kekurangan. Tapi Yesus bilang sama orang-orang yang ada di sana, isi air. Oke, kasih sama itu, sama tamu-tamu. Mereka OB aja. Waktu dikasih air ke tamu-tamu berubah menjadi bukan cap tikus ya, amin. Itu beda cerita itu. Kalau orang Manado maunya itu. Tiba-tiba airnya berubah menjadi anggur. Dan mereka komen, anggur yang kedua ini, anggur yang terakhir ini kok lebih enak daripada sebelumnya. Ini luar biasa, gimana orang gak takjub. Orang buta bisa melihat. Orang lumpuh bisa berjalan. Orang tuli bisa mendengar. Orang yang mengalami kelemahan bisa dikuatkan lagi. Orang yang mengalami perdarahan bisa berhenti. Orang yang ada di kolam Bethesda, di samping kolam Bethesda, bisa bangkit berdiri, gak harus loncat ke kolam. Mau sebutkan lagi, mau berapa mukjizat lagi? Banyak, betul ya? Waktu kita menyebutkan satu demi satu mukjizat ini, kita wow gak dengan Yesus? Atau kita bilang, itu mah cerita zaman dulu. Bahkan beberapa mungkin berpikir antara kita itu dongeng. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Apapun masalah kamu, apapun masalah kita. Kalau kita percaya kepada Yesus, Yesus akan melakukan mukjizat dia. Karena Yesus sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Caranya bukan seperti yang kita mau. Amin. Caranya jangan pernah expect Tuhan melakukan seperti apa yang kita mau. Ada satu orang berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin berubah tahun 2025. Wah, kalian tahu apa yang terjadi? Prahara langsung terjadi. Ya, untuk apa? Dia hadapi.
Supaya perubahan itu makin otentik, makin murni, makin signifikan. Jadi hati-hati dengan wishnya kita, hati-hati dengan doa kita. Karena kita kadang-kadang gak tahu akan seperti apa terjadi ketika keinginan itu terjadi. Tuhan, berikan aku 100 juta dalam tahun ini. Kalian tahu apa yang terjadi? Saya pun gak tahu. Bisa aja kamu menghadapi 100 masalah dalam tahun ini. Kalau memang itu harus terjadi, jadilah itu tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan akhirnya apa? Nama Tuhan dimuliakan. Yang kedua adalah ajarannya. Orang tuh terwow-wow dengan ajaran Yesus. Dan yang ketiga, dan itu yang paling dahsyat adalah kasihnya. Tidak ada kasih yang lebih besar selain daripada kasih yang rela memberikan dirinya untuk sahabat-sahabatnya. Mau ditanya sahabat sejati siapa sih? Sahabat sejati dikala kita happy. Saya bilang enggak. Sahabat sejati adalah ketika kamu mengalami penderitaan. The lowest point in our life. Dia hadir di sana. There is the true friendship. Amsal 17 ayat 17 berkata seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesusahan. Itulah persahabatan. Dan itulah yang Yesus lakukan. Amin. 3 hal ini cukup membuat saya terwow-wow. Hari ini saya ingin sharing kepada kita teman-teman. Ya, dari kitab Markus. Kita lihat Markus 1 ayat 21 sampai 22. By the way, barusan saya ketemu dengan Markus ya. Yaitu Markus Rasti. Jadi pembicaraan saya dengan dia cukup untuk membuka ayat ini untuk kita semua ya. Dikatakan di ayat 21, mereka itu Yesus dan murid-muridnya, tiba di Kapernaum. Jadi bayangkan ya, di ayat 16 dan 17 dia panggil murid-muridnya yang pertama, betul ya? Markus 1 ayat 17, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan Yesus langsung on the edge, langsung gaspol kata anak-anak remaja hari ini. Begitu dia panggil murid-muridnya, ayo mari kita kemon. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Jadi setelah hari Sabat mulai, kita kemana? Kita datang ke Bait Allah, amin. Ada amin? Ini Bait Allah namanya maksudnya ya, bukan ke sana sinagog ya. Ini di dalam perkumpulan kerajaan Allah. Makanya kita mengikuti pola yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Mereka datang ke Bait Allah dan mengajar. Nah, ini menarik. Siapa duluan datang? Pendeta atau jemaatnya? Oke, jangan pendeta lah, jangan pendeta. Pendeta juga ada terlambat juga kadang-kadang ya. Oke, mana duluan? Songmin atau jemaat? Kalau itu udah agak bisa diganggu gugat ya. Saya sangat menghargai. Mari kita terima kasih dulu dong untuk Songmin, musik, Mulmed, semua orang yang melayani di awal-awal dan Usher. Ya, semua yang melayani, mereka datang awal untuk menyediakan tempat untuk kita semua. Mereka mempraktekkan Yesus ya. Jadi kalau bisa sesudah itu coba, sesudah ini kita layani mereka dan tanya mau minum apa. Ya itu keren. Gue beliin Starbucks enggak? Iya sekali-sekali ya. Sekali setahun mungkin ya. Saya tahu kita semua mengalami namanya tight money policy ya. Tetapi kasih kita jangan diikat. Amin. Nah ayat 22 dikatakan mereka takjub mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Inilah yang menakjubkan dari Yesus. Pengajarannya. Pengajarannya. Ini salah satu ilustrasi yang saya suka. Ya, jadi saya coba praktekin ya. Adalah seorang penabur yang menabur. Gak lah ya. Tapi menurut saya ini adalah satu cerita. Yesus mengajar dengan cara ilustrasi. Dia bercerita. Dia ngomong sesuatu perkataan yang menarik perhatian orang. Makanya lihat wajah semua orang. Fokus nggak? Fokus, nggak ada orang main gadget di sini. Betul ya? Nggak ada yang scroll Shopee. Ya? Nggak ada. Semua matanya fokus. Berarti ini satu hal yang sangat luar biasa nih Yesus. Dia diam tapi orang mulai dengar. Kira-kira dia akan ngomong apa ya? Ini luar biasa. Terus saya lihat ini saya semangat. Karena Yesus mengajar, tapi bukan cuma cara Yesusnya yang membuat orang takjub. Kita akan lihat perbedaan antara cara orang Yahudi dengan Yesus. Ada banyak sekali perbedaan.
Tapi ini yang saya bisa tangkap sedikit ya. Kalau orang Yahudi mengajar, mereka suka teori ya. Sangat suka berteori. Saya juga kadang-kadang suka berteori. Dan waktu saya berteori saya bilang, iya ya, saya kepanjangan ngomong ini kalau teori-teori terus ya. Jadi saya sadar saya nggak mau jadi orang Yahudi ya. Kalau Yesus praktikal. Betul ya? Dia cerita analogi, dia cerita metafora, tapi kemudian dia praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan? Orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya itu seumpama dengan orang yang membangun rumah di atas pasir. Kemudian datanglah angin, datanglah hujan, datanglah badai. Karena rumah itu tidak ada dasar akan hancur disapu oleh angin dan badai. Tetapi orang yang mendengarkan firman dan melakukannya, dia seumpama dengan seorang yang membangun rumah di atas batu. Sehingga waktu datang badai, waktu datang angin, waktu datang hujan, dia tetap kokoh karena dasarnya kuat. Semua orang tepuk tangan. Luar biasa. Itu mah gak perlu diceritakan lagi panjang-panjang kan? Karena very practical. Orang Yahudi suka eisegesis. Eisegesis itu maksudnya apa? Menarik arti Alkitab menurut keinginan mereka. Contoh, memberikan persepuluhan. Ya. Dia bilang apa yang kamu harusnya kasih kepada orang tua kamu udah kasih ke kita. Jadi kamu gak perlu lagi memberikan itu kepada orang tua. Padahal Alkitab katakan apa? Yang ini kamu harus jaga, tapi yang itu juga kamu jangan abaikan. Anak-anak harus merawat orang tua mereka, betul ya? Tidak boleh menjadi alasan karena perpuluhan saya nggak lagi merawat orang tua saya. Tetapi orang-orang Yahudi mereka suka eisegesis. Mereka suka menafsirkan sesuatu untuk kepentingan mereka. Tetapi Yesus sangat eksegesis. Hari ini banyak perdebatan tentang kitab Yesaya. Benarkah Yesaya 53 berbicara tentang Yesus? Banyak orang bertanya-tanya. Apakah kitab Yesaya sebenarnya merujuk kepada Yesus? Mereka katakan, oh enggak. Itu berbicara tentang Raja Hizkia, itu berbicara tentang ini, itu berbicara tentang ini. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti konteksnya. Eksegesis yang baik, orang harus selalu membaca teks menurut konteks. Amin. Dan Yesus lakukan itu. Waktu dia berbicara tentang Yesaya pasal 40 atau 41. Waktu dia berbicara tentang dia bilang dia memberi kesembuhan kepada orang yang sakit, melawat orang dalam penjara. Dan hari ini genaplah apa yang telah kalian dengarkan. Wow, itu eksegesis tingkat tinggi menurut saya. Karena itu dia langsung rujuk kepada dirinya sendiri. Ini luar biasa. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menentang akan cerita itu. Karena waktu dia tutup kitab itu, dia bilang, hari ini genaplah apa yang telah kalian baca. Nah ini gak kucuk-kucuk, Yesus langsung tafsirkan itu. Dia sudah pelajari Taurat dari umur berapa? Adik-adik? Dari umur berapa? Anak-anak remaja? 12 tahun, tepuk tangan buat Desta. Woi, luar biasa. Dari 12 tahun yang dicatat di Alkitab. Tapi menurut saya sebelum 12 tahun dia juga sudah mulai baca. Yang terjadi adalah umur 12 tahun dia diskusi, bukan baca loh. Dia sudah diskusikan. Dia bertanya kepada alim ulama dan menjawab pertanyaan alim ulama. Dan semua orang dikatakan heran atas semua jawab yang diberikannya kepada mereka. Ini luar biasa. Artinya apa? Yesus telah melakukan eksegesis dia dengan tepat. Jadi kalau ada orang meragukan maksud daripada Yesaya 51 tidak bercerita tentang Yesus, kasih tahu saya bukti yang lain bahwa itu berbicara tentang apa. Baru kita diskusi, itu akan ramai. Amin. Jadi itu menarik sekali. Cara orang Yahudi bertele-tele. Termasuk cara mereka berdoa. Ngalor ngidul ke sana kemari, tapi Yesus langsung lugas. Kalau kamu tidak bertobat, kamu juga akan binasa dengan cara itu. Waduh, sang kamu, dia bilang, orang-orang yang di kolam Siloam itu dosanya lebih besar karena mereka mati dengan cara demikian. Kataku kepadamu, jikalau kamu tidak bertobat, kamu juga akan binasa dengan cara demikian. Lugas, langsung terpercaya. Saya mau tanya teman-teman, lebih suka cara mengajar siapa? Yakin? Itu nyelekit loh, ngejelep loh. Siap nggak kita? Ini masih halus banget ini. Adit khotbah itu halus banget. Saya khotbah itu masih halus. Para pengkhotbah di sini saya mau kasih tahu itu masih halus. Satu hari kalau Yesus khotbah dia lihat mata kita ya, saya tahu kau lagi bermain-main dengan dosa.
Yesus langsung dia lugas-lugas aja dia. Nah kita lihat sekarang. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Ini luar biasa nih. Orang itu berteriak di tengah-tengah khotbah. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Yang kudus dari Allah. Gimana suaranya agak mirip? Di tengah-tengah Yesus lagi mengajar, tiba-tiba satu orang berdiri dan teriak. Apa urusanmu dengan kami? Emangnya Yesus lagi ngajar apa ya? Kok ini sensi? Kan kira-kira gitu kan? Ini orang ini sensitif kan? Tapi sensitif yang jelek ini. Tiba-tiba dia merasa diri dia yang dikenakan. Kebetulan memang diri dia juga itu. Dia lagi kerasukan roh jahat. Jadi bayangkan teman-teman ya. Waktu dia datang ke bait Allah, menurut kalian dia sudah kerasukan atau belum? Udah? Dia duduk di samping siapa? Coba lihat kiri kanan kamu. Jangan-jangan ada di kiri kanan kita yang udah kerasukan. Siapa ini yang kerasukan ini? Artinya begini Bapak Ibu ya. Artinya orang yang kerasukan itu kelihatannya normal gak? Normal. Dengar khotbah gak? Dengar. Menyimak gak? Menyimak. Buktinya dari mana dia menyimak? Dia respon. Saya mau kasih tahu orang yang tidak respon kebanyakan mungkin kurang menyimak itu kalau ditanya. Misalnya contoh khotbah, oke ada pertanyaan? Nggak ada, lihat ke bawah. Mungkin nggak menyimak. Ini belum diminta respon sudah respon. Lebih proaktif yang kerasukan roh jahat, amin. Ya, dia bilang apa? Dia bilang aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Yesus langsung switch. Dari cara dia mengajar, dia langsung ubah. Kita langsung bicara apa? Rukyat. Wah. Langsung eksorsisme. Tetapi Yesus menghardiknya katanya, diam. Wow. Keluar. Wow. Roh jahat itu mengonjak-onjakkan orang itu. Wow. Hati-hati nih. Dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Tidak! Wow. Mirip gak? Lebih parah itu terus terang. Ini lebih parah loh. Saya mau kasih tahu lebih parah. Dia keluar dari diri orang itu. Langsung lemas. Orang yang kerasukan itu pasti lemas. Karena apa? Energi orang itu udah habis pasti. Karena apa? Dikatakan digoncang-goncang. Waduh. Kira-kira gitu. Jadi bukan begini orang. Aku kerasukan. Nggak ada. Ini serem loh, ini serem. Oke, ini serem ini. Saya ingin kita betul-betul lihat seberapa hebat perkataan Yesus. Perkataan Yesus sangat hebat. Nah, saya mau kita lihat di sini ada yang menarik tentang dunia roh. Kita agak ngeroh sedikit dulu ya, amin. Dikatakan, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus? Apa maksudnya orang-orang ini? Orang-orang yang kerasukan itu ternyata mengenal siapa itu Yesus, betul ya? Itu hal yang penting. Yang kedua, orang-orang yang kerasukan atau orang yang kerasukan itu mereka menyebut dirinya dengan apa? Kami. Berarti di dalam satu orang bisa lebih dari satu roh. Wah, ini luar biasa. Makanya kayak Legion. Legion itu dibilang kita banyak. Ini bukan permainan PUBG, oke? Apa itu namanya? Atau apalah itu ya? Ada saya lihat ada merek laptop Legion. Saya bilang ini laptopnya jangan dibeli, oke? Ada tuh yang roh jahat di sana. Saya lihat ngomong menyentuh laptopnya saya udah ketakutan ya. Karena itu ada Legion. Yesus mengajar di rumah ibadat, banyak orang datang. Tetapi yang paling terganggu ketika Yesus mengajar adalah roh jahat. Kenapa Bapak Ibu? Karena inti pengajaran Yesus itu fokus kepada roh manusia. Oke, saya mau beritahu. Apa yang membuat khotbah Yesus menakjubkan? Apa yang membuat pengajaran Yesus menakjubkan? Karena fokus dan inti pengajaran Yesus adalah kepada roh manusia.
Bukan kepada knowledge-nya, bukan kepada feeling-nya, bukan kepada fisiknya. Karena cara Yesus mengajar langsung kepada rohnya. Makanya roh jahat mencoba menghindari Yesus dengan 3 cara. Pertama, aman ya bro ya. Jangan ada masalah di antara kita ya. Kita udah kenal kok, you siapa? Kamu hebat, kamu awesome. Kalau bisa kami jangan ganggu. Kalian tahu nggak? Iblis sangat suka menawarkan perdamaian kepada Yesus. Kalau bisa sesama roh, sesama makhluk roh dilarang saling mendahului ya. Itu maunya roh. Manifestasinya macam-macam. Misalnya, pelajaran lu bagus sih bro, cuman agak mengganggu nggak ya bro? Khotbah lu agak menusuk loh bro, itu kayaknya ada orang nggak mau datang lagi di minggu depan itu. Kenapa? Karena dia tersinggung khotbah kamu, terlalu keras. Kalau bisa agak turunin dikit. Gereja-gereja lain juga lakukan itu, nggak terlalu keras-keras banget, biasa aja bro. Ya, semangat sih boleh semangat, tapi jangan terlalu turunin dikit. Nah. Kan kita gak ada masalah yang terjadi. Tapi dikatakan Yesus tidak peduli. Roh jahat harus keluar dari roh manusia. Supaya apa? Supaya mereka bertobat dan percaya kepada Yesus. Bukan kepada roh setan. Itu sebabnya Yesus apa? Negosiasi. No. Yesus tidak negosiasi dengan roh jahat. Yesus tidak diskusi dengan roh jahat. Jadi bagusnya gimana bro? Lu tetap di sini kira-kira berapa lama di dalam diri orang ini? Ya kasihlah waktu sekitar 1-2 tahun, oke. Habis itu gimana? Kalau nggak terjadi gimana? Ya nanti kita lihat lagi ya. Tapi sekarang ini jangan bikin keributan dulu deh. Terus dia bilang oke. Supaya umat tidak terganggu. Nggak begitu. Karena mata Yesus fokus kepada siapa yang kerasukan roh jahat. Dia menghardik setan, bukan berdamai dengan setan. Nah hari ini teman-teman, saya ingin berbicara sedikit tentang dunia arwah. Oke. Arwah, apa itu arwah? Arwah pada dasarnya adalah roh orang yang telah meninggal. Oke. Dalam bahasa Inggris disebut spirit. Pertanyaan saya, apakah arwah itu roh jahat atau roh baik? Boleh kasih komentar bagi yang punya pengalaman dunia roh ya. Menurut teman-teman arwah itu roh jahat atau roh baik? Oke. Sebelum kalian berpikir 2, 3, 4 kali, kalian bisa cek nanti di Alkitab dikatakan jangan pernah bertanya kepada arwah. Jangan pernah dengarkan arwah. Jangan pernah mau berkompromi dengan arwah. Meskipun dia baik ataupun dia jahat. Ada amin? Jemaat setuju? Jangan pernah dengarkan kata arwah. Sekalipun wajahnya mirip dengan orang yang paling kamu sayangi. Dan paling baik dengan kita. Dan paling sayang dengan kita. Tiba-tiba dia ngomong, Sahan, bilang sama istrimu. Wah, kuatkan hatimu. Wah, ya. Dana dari menantimu. Wah. Siapa yang ngomong? Arwah. Hari ini ada orang yang percaya arwah-arwah loh. Kenapa? Karena baik. Dia nolong, melindungi kita. Dia menjaga kita, makanya ada orang bilang ada jin. Pernah dengar jin? Kalau jini pernah dengar? Ya. Hantu dan yang lain-lain. Dunia arwah, Alkitab katakan di kitab Yesaya, saya lupa ayatnya, dikatakan masakan tentang arwah ya, masakan orang-orang hidup meminta pendapat orang-orang mati. Masakan itu terjadi. Di mana iman kita kalau kita masih meminta pendapat arwah? Baik disengaja ataupun tidak disengaja. Baik secara serius ataupun tidak serius. Hati-hati kita semua di sini. Dunia roh itu sangat-sangat kita tidak pahami. Walaupun kamu pernah bersinggungan dengan dunia roh. Jangan pernah main-main dengan dunia arwah. Karena dia akan membuat kamu terikat. Membuat kita gak bisa bebas untuk melayani Tuhan.
Mungkin kamu bisa jadi pinter. Kenapa? Karena goal manusia hari ini Bapak Ibu adalah pengen baik, bukan pengen benar. Arwah bisa membuat kamu baik, tetapi belum tentu membuat kita jadi benar loh. Yang Tuhan mau kita jadi hidup benar, bukan hanya hidup baik. Ada amin Bapak Ibu? Kalau kita hidup benar, kita jadi memahami kebaikan. Tapi kalau kita fokus untuk hanya hidup baik, mungkin sampai mati pun kita tidak akan pernah memahami yang namanya kebenaran. Karena kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Roh Kudus adalah kebenaran. Bukan roh setan. Kenapa? Ini risiko besar. Saul pernah mencoba mempraktekkan itu. Dia yang larang, dia yang panggil, betul ya? Dia larang di seluruh kerajaan Israel gak boleh ada peramal, tukang tilik, ya, yang ngecek gambar angka-angka SDSB, ya ada loh. Zaman dulu ada SDSB kan? Yang bisa tahu angka-angka, bisa membaca kenyataan nggak? Kenyataan. Kamu bisa lihat kenyataannya terjadi. Jadi terus kita percaya nggak kalau ke orang itu karena itu terjadi? Banyak orang percaya. Bahkan yang lebih mengerikan Bapak Ibu teman-teman semua, ada orang sebenarnya dia tukang ramal, tukang tilik, ahli nujum, yang bisa mendatangkan arwah, tetapi menaruh dasarnya adalah Alkitab. Saya pernah mengajar seorang tukang sihir. Dan dia bilang bacaan dia adalah Matius 28 ayat 19 sampai 20. Bayangkan. Ditulis di kertas, terus dia kasih, ini Pak baca bacaan saya. Saya bilang, karena itu pergilah jadikanlah sebuah. Saya bilang, itu bacaan dia untuk menyihir orang. Kenapa? Dia pakai medium arwah. Nah pertanyaan saya, arwah bisa dipanggil gak? Bisa, terutama arwah yang masih penasaran. Ya, yang belum beres urusannya. Jadi pastikan selama kita hidup kita bereskan urusan kita, amin. Kalau enggak nanti kita jadi arwah-arwah yang penasaran, gentayangan ke sana kemari loh. Sahat. Ngeri, ya, ngeri. Jadi tolong Bapak Ibu, kita nggak tahu kapan Tuhan akan panggil kita kan? Tapi sebelum itu terjadi, mari kita bereskan setiap masalah. Artinya apa? Mau orang itu jahat ataupun dia baik, jangan pernah percaya. Amin. Kenapa? Karena sumber energi manusia berasal dari 3 sumber. Karena spirit itu energi, isinya itu energi, bikin kita semangat. Sumber energi pertama itu dari roh jahat. Roh jahat itu berkuasa menipu, menyesatkan, menghancurkan manusia, menyebarkan kebohongan dan berbagai energi negatif yang disertai fakta dan kenyataan palsu, supaya manusia percaya kepadanya dan menjadi bergantung padanya dan menjauhkan diri dari pertobatan. Udah pasti orang yang bergantung kepada roh jahat, dapat energi dari roh jahat, tidak mungkin bertobat. Saya mau kasih tahu. Yang kedua, roh manusia. Roh manusia berkuasa membedakan mana roh Allah dan roh jahat. Jika rohnya kuat dan aktif, dia bisa membedakan. Tapi kalau rohnya lemah, maka dia tidak punya kemampuan membedakan berbagai roh yang mencoba menguasainya. Makanya orang kalau rohnya lemah, ketika kebaikan datang, dia pikir itu dari Tuhan, padahal belum tentu. Hati-hati. Tolong ya Bapak Ibu ya, hati-hati kita. Nah Roh Kudus berkuasa menginsafkan manusia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Seperti yang dikatakan Yohanes 16 ayat 8. Dan memberikan kehidupan dan kuasa mengalahkan kuasa roh jahat. Sehingga kita semakin bergantung kepada Tuhan. Amin. Sekarang saya mau tanya. Sumber energi kita dapat dari mana? Kebanyakan manusia mungkin bukan dari roh jahat. Tapi saya mau kasih tahu, mungkin juga bukan dari Roh Kudus. Tapi mereka dapat dari roh mereka sendiri. Gimana caranya roh kamu memberi kamu energi untuk melakukan sesuatu? Pintar caranya iblis juga. Dia kasih kita kepintaran. Jadi roh kita sadar atau nggak sadar, yang disebut dengan hati nurani, mulai bilang, kan toh yang kamu lakukan nggak salah, agak baik, nggak apa-apa, terus aja, nggak usah berdoa, nggak usah datang ibadah, tapi kan you sehat, itu kan baik aja, oke dong. No problem kan? Kamu gak usah hidup benar sekali-sekali. Hidup masih oke-oke aja. Terus dibilang sama kita, roh mulai berbicara. Karena dia lemah. Dia gak powerful, dia gak berani ngomong yang lebih tegas. Sehingga apa? Kita mulai bergantung kepada roh kita sendiri.
Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan rohnya sendiri. Amin. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan pernah dasari selalu kekuatan kita dari roh kita sendiri. Akan ada masa kita lemah. Energi kita dapatkan. Hari ini kamu bersemangat bekerja, semangat melayani, semangat. Dari mana dapat energinya? Karena saya makan enak bro. Itu fisik, oke? Itu fisik. Tetapi membuat kita berapi-api, yang membuat kita semangat atau termotivasi, itu dari mana? Dari gaji bro. Gaji saya kayaknya naik jadi 3 digit bro. Itu namanya duniawi. Nanti kalau gajinya langsung drop, kita langsung di PHK, masih semangat gak kita? Oh enggak bro, berarti apa? Kita bergantung kepada keadaan. Nah, setiap kali kita dibombardir dengan keadaan roh, kita kan makin hari makin melemah. Karena roh mulai mengalami namanya fakta kehidupan, mulai menghadapi namanya kenyataan, sehingga dia makin pasif. Dia ngomongin kebenaran, kenyataannya selalu berbeda. Dia ngomongin apa yang baik, kenyataannya selalu buruk. Lama-lama kita udah gak mau lagi mendengar suara hati nurani kita. Yang tadinya awalnya dia bilang begini, berdoa, minta nasihat. Kita coba minta nasihat 1-2 gak ada hasil, ya kan? Akhirnya suara rohnya menurun. Akhirnya lowbat. Ngecas roh kita dari mana caranya? Gimana cara ngecas roh? Matius 4 ayat 4 berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada amin? Dari mana kita bisa tahu roh kita lemah? Waktu kita udah mulai bingung membedakan mana benar, mana salah. Hati-hati, roh kita sudah mulai melemah. Matius 28. Ini berbicara kepada murid-muridnya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Kenapa? Karena rohnya masih belum mantap. Ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Artinya apa? Semua energi, semua power, semua kekuatan yang ada di bumi dan di sorga ada pada Yesus. Ada amin? Ada pada Yesus. Dan Yesus mau mengimpartasikan itu kepada kita. Yesus mau mentransfer itu kepada setiap orang yang percaya kepada dia, yang disebut dengan pengikut-pengikutnya atau murid-muridnya. Makanya dia katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat hafalan bagi banyak orang Kristen. Tetapi apakah kita juga meyakini bahwa transfer of power of Jesus will happen kalau kita obey firman Tuhan, yaitu pergi menjadikan semua bangsa murid Yesus? Walaupun tidak ada jaminan juga bahwa kalau kamu menjadikan murid sudah pasti tertransfer kuasa itu. Tetapi orang yang betul-betul percaya akan kuasa Tuhan akan obey kepada itu. Kenapa? Karena Tuhan yang akan memimpin dia. Itulah maksudnya kuasa yang bekerja di dalam diri Yesus Kristus. Saya percaya jikalau orang melihat 2000 tahun yang lalu mendengarkan pengajaran Yesus dan mereka takjub. Dan juga akhirnya Yesus mengusir roh jahat. Karena Yesus langsung masuk ke dalam roh setiap orang. Saya percaya hari ini Tuhan akan memakai saudara-saudara yang mau takut akan Tuhan. Amin. Kuasa yang kamu katakan dari firman Tuhan yang kamu beritakan kepada orang lain, sama derajatnya, sama energinya dengan apa yang dimiliki oleh Yesus. Karena dia telah ngomong ini di Betani sebelum dia naik terangkat ke surga. Karena itu pergilah, dia bilang. Pergi Bapak Ibu. Jangan cuma di sini terus. Amin. Di awal Yesus bilang, datang ikut saya. Tapi sesudah 3 tahun bergumul, bergaul bersama dengan Yesus, dia bilang, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Ada 2 tugas daripada memuridkan dari ayat ini. Yang pertama adalah menghardik roh jahat. Dan yang kedua, mengundang Roh Kudus. Saya suka ini. Dikatakan menghardik roh jahat. Yesus tidak pernah kompromi dengan roh jahat maupun roh manusia. Karena manusia telah terpapar dan tercemar akan dosa. Itu sebabnya pemuritan sejati akan peka terhadap cara kerja iblis dalam diri manusia. Dan berani menentang dosa dan kejahatan. Termasuk dosa saya dan dosa saudari. Suami istri, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita masih saling menentang dosa satu sama lain gak? Di dalam rumah kita. Kita challenge gak dosa satu sama lain? Mami, papi lihat mami makin duniawi loh. Hah? Itu kan karena papi gak pernah alasan, memang udah gak kasih duit bilangnya saya duniawi.
udah mulai ribut ya. Tapi pastikan waktunya tepat. Habis doa dulu baru ngomong ini, amin. Jangan pas lagi kamu gak mau kasih duit ngomongnya begini. Mami, papi lihat kamu belakangan ini makin duniawi. Bertobatlah mami, jangan begitu ya. Ada waktunya kita ngomong seperti itu. Ada waktunya. Kita ngomong itu dalam konteks yang rohani. Kasih tahu kenyataannya. Istri-istri kasih tahu kepada suami kamu. Papi, dulu waktu kita awal-awal menikah, kita selalu berdoa loh. Tapi sekarang sesudah kerjaan kamu makin banyak, memang pendapatan sih banyak. Tapi kita udah jarang berlutut kepada Tuhan loh. Sadar gak papi? Wow. Istri yang soleha. Amin. Itu dia luar biasa. Single. Ya, yang satu kos. Bro, waktu kita cari kosan ini, kan kita berdoa kan bro ya. Sesudah 3 tahun di kosan ini, doa juga udah gak pernah lagi bro. Padahal kita diberkati. Ayo kita doa lagi. Spiritual. Kenapa? Karena manusia gampang terpapar. Saya berharap kita mengundang Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang menginsafkan manusia. Dan akan membawa manusia kepada kesempurnaan ilahi. Sesuai dengan kodrat awalnya ia diciptakan lewat Roh Kudus. Manusia diciptakan ulang. Kita akan diciptakan ulang bagi mereka yang mulai keluar roh-roh jahat di dalam hidup kita. Saya ingin kita melakukan spiritual check up di dalam hidup kita. Apakah kita ini sekarang sedang terpapar dengan roh jahat? Oke? Derajatnya mungkin dari 1 sampai 100%. Apa yang kita lihat pada waktu di Kapernaum itu sudah 100%, makanya langsung keluar. Mungkin kita levelnya masih 10-20%. Tetapi kalau kita melakukan spiritual check up kepada kondisi-kondisi roh jahat yang menguasai kita. Misalnya kita sudah mulai berkompromi akan banyak hal. Ya, roh jahat itu bukan dalam bentuk yang aneh-aneh seperti yang suram-suram ya, seperti monster, seperti leak, seperti kuntilanak ya. Enggak kayak begitu. Dia akan masuk di pikiran kita. Coba kita lakukan spiritual check up. Karena pengajaran yang berpusat kepada kebutuhan roh adalah pengajaran tentang Injil, pertobatan dan kerajaan Allah. 3 hal ini adalah inti daripada pengajaran roh. Injil, pertobatan, kerajaan Allah. Inilah pemuritan sejati. Kita lanjutkan. Markus 1 ayat 26. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu. Dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Saya ingin highlight tentang menggoncang-goncang orang itu. Ini luar biasa. Ternyata ketika ada perjumpaan antara roh Allah dengan roh jahat akan ada goncangan. Ada goncangan Bapak Ibu. Jadi kalau kita belum ada kegoncangan hari ini, kemungkinan besar kamu gak ada roh jahat, oke? Tetapi manifestasinya harus melakukan kebenaran kan? Jadi kalau misalnya begini, kita gak ada goncangan waktu diperhadapkan, tetapi manifestasi kita biasa-biasa. Saya hakul yakin, ada roh jahat di sana. Oke? Kenapa? Karena kita harus lebih sensitif. Apa yang akan digoncang hari ini Bapak Ibu? Yang pertama adalah goncangan kepercayaan. Antara mengandalkan Kristus dengan hidup di dalam kenyataan. Itu goncangan yang pertama. Kenyataan makin memburuk, tetapi Kristus makin kita percaya enggak? Petrus saja menghadapi. Makanya Yesus itu menghardik Petrus. Oke? Murid-murid Yesus mengalami banyak. Jadi jangan kita kira roh jahat itu istilah negatif. Belum tentu. Murid-murid banyak mengalami roh jahat juga. Sampai Yesus bilang sama Petrus apa? Iblis, betul ya? Kenapa? Karena di dalam diri dia juga ada roh jahat. Jadi saya ingin kita di sini jangan melakukan eufemisme tentang roh jahat. Jangan buat penghalusan terhadap roh jahat. Kalau memang ada roh jahat di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam roh kita, saya ingin kita betul-betul menghardik itu keluar dari dalam diri kita. Bilang kepada diri kamu, saat kamu jangan lagi percaya kepada kenyataan, percaya kepada Kristus. Ada amin? Katakan itu. Sehingga jemaat ini menjadi jemaat yang bebas, yang merdeka di dalam Tuhan. Yang kedua, akan ada goncangan atas rasa aman.
Aduh, datang ke GKDI ya gerah gua. Ya. Saya datang ke GKDI adem-adem dengar khotbah, gerah saya langsung. Semoga itu gerah yang baik. Amin. Karena mungkin kalau kita ada dalam rasa aman, firman Tuhan mau menegur kita. Kenapa? Karena firman Tuhan itu harusnya menakjubkan bagi mereka yang bisa melihat manifestasi kuasa firman Tuhan di dalam diri setiap orang. Saya melihat orang-orang yang mengambil keputusan menjadi seorang pengikut Kristus. Saya bisa melihat bagaimana roh Tuhan menggoncang roh yang ada di dalam diri mereka. Dan termasuk goncangan fisik. Goncangan fisik maksud saya mungkin kamu bisa sakit. Oke? Mungkin kita bisa tidak sehat. Karena itu bisa pengaruh daripada roh jahat untuk membuat kita down. Ada banyak orang hari ini bertanya kepada Tuhan waktu mereka sakit fisik. Apa Tuhan salahku? Mengapa ini terjadi? Mengapa duka cita ini menimpa saya? Kenapa sakit ini menimpa saya? Kenapa gak menimpa orang lain yang lebih jahat dari saya? Pernah gak bertanya begitu teman-teman? Saya pernah bertanya itu. Ada godaan bahkan untuk bertanya itu. Tapi waktu saya melihat kepada firman Tuhan. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi orang yang mengasihi Dia. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jika roh kita dihidupkan, maka roh kita akan memimpin jiwa dan tubuh kita ke dalam kesempurnaan. Jiwa kita, tubuh kita akan dipimpin menuju kesempurnaan. Hari ini ada banyak orang belajar telepati. Pernah dengar telepati? Dunia astral. Ya. Telepati adalah kamu berbicara lewat pikiran, kamu gak berbicara secara verbal. Saya kasih contoh. Bisa datang dia. Saya belum pakai ya. Gak lah ya. Telepati itu bisa dipelajari. Tapi itu bisa juga diisi. Semakin dekat kepada objeknya itu bisa mempengaruhi. Makanya ada hipnosis segala macam dan yang lain-lain orang gunakan itu sebagai terapi. Tetapi saya mau kasih tahu. Di dalam dunia roh itu banyak energi. Banyak sekali energi. Gak usah jauh-jauh loh. Kalau saya hipnotis seseorang di sini, dia bisa melakukan apa yang saya mau kan? Saya bisa mensugesti dia. Air dingin saya bilang panas. Padahal air dingin kita pasti ketawa-ketawa semua di sini. Sekarang itu sabun, mandi. Padahal dikasih sepatu. Sabun. Mungkin dalam otak kita pikir, kok bisa ya? Kok bisa? Karena ada message saya kontrol di dalam pemikirannya untuk mengikuti apa yang saya mau. Berarti apa? Kekuatan pikiran saya harus mempengaruhi pikiran kamu supaya kamu tunduk kepada pikiran saya. Enggak usah pakai ngomong. Tapi luar biasa Yesus. Yesus pakai ngomong loh. Amin. Walaupun dia bisa telepati. Dia ngomong. Jadi apa? Gak perlu belajar-belajar terlalu dalam telepati. Amin. Bahaya, oke? Pertama apa? Kamu jadi sombong rohani bisa. Hari ini banyak pendeta dikejar-kejar padahal dia cuma jago telepati. Saya mau kasih tahu aja. Firman Tuhan berkata, firman itu adalah kata. Jadi kuasailah kata, bukan cuma pikiran. Saya pengen menguasai pikirannya ego. Kayaknya dia agak malas-malas nih kelihatannya pelayanan. Ego punya ego. Saya kirim. Hari ini terus terang, kalau bagi teman-teman di sini kamu lagi belajar ilmu di sini ya. Bertobat. Oke? Bertobat. Itu nanti akan memimpin kamu kepada kesesatan. Tapi yang saya lakukan itu baik bro, untuk menolong orang. Iya, mungkin baik tapi belum tentu benar. Belajar dulu apa yang benar. Karena itu akan menyehatkan jiwa dan tubuhmu. Kalau tidak, bukan dari roh yang ditransformasi oleh Tuhan, jiwa dan tubuhmu itu bisa amburadul. Dan kita bisa tersesat di dalam hidup. Yohanes 6 ayat 63 dikatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ada amin? Kalau kita mau semangat lagi, takjub lagi akan pengajaran firman Tuhan, mari kita hidupkan roh kita. Caranya apa? Simple, bertahun-tahun dikhotbahkan di tempat ini. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam.
Percayai firman Tuhan, remakan firman Tuhan, praktekkan firman Tuhan, dan hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Dan bersukacitalah ketika kamu gagal, ketika mempraktekkan firman Tuhan, karena Tuhan lagi ajarkan kita tentang ketekunan. Dan juga rendah hatilah ketika kita berhasil baru satu kali mempraktekkan. Selalulah rendah hati bahwa itu lagi dikasih promosi 99%. Ada amin? Lagi dipromosikan. Baru sekali baca firman langsung berhasil, wah sukacita dia. Itu promo Bapak Ibu ya. Itu lagi bulan promo, terutama orang-orang lagi belajar Alkitab. Dia belajar Alkitab, baca satu ayat, terus dia sharing minggu depannya. Bu, waduh saya semangat sekali. Waktu saya baca firman, saya praktekin, tiba-tiba luar biasa. Bu, doa saya dijawab, haleluya, amin. Saya mau jadi murid. 50 tahun kemudian gak ada perubahan. Kenapa gak ada jawaban? Masih gak dia beriman? Saya mau beritahu Bapak Ibu, dibutuhkan hanya cukup satu iman yang terjawab untuk membuat kita seharusnya setia sampai mati kepada Tuhan. Jangan kayak orang Israel, sudah 40 tahun diberkati dengan semua mukjizat, pada akhirnya tetap aja gak percaya sama Tuhan. Kenapa? Karena mereka jarang mengisi roh mereka dengan firman Tuhan. Ngisinya apa? Dengan keberhasilan, kenyataan, dan ini dan itu. Jadi tolong, terutama ibu-ibu. Amin ibu. Amin ibu-ibu. Ajarlah keluarga kamu akan takut akan Tuhan. Amin bapak-bapak. Jangan cari uang terus, cari Tuhan. Amin. Amin kampus. Ya, jangan cari ilmu terus, cari Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah akar daripada segala pengetahuan. Amin. Itu dia, anak remaja. Jangan scroll TikTok terus. Ya, pergilah ke Amerika, TikTok udah nggak ada di sana ya. 75 hari kata Trump nggak boleh ada TikTok ya. Coba kamu dalamin aja firman Tuhan. Mumpung tidak ada TikTok, oke? TikTok terus, TikTok ya. Coba firman. Karena hanya itu caranya. Semoga ini bisa menguatkan kita semua.